Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sahabat Quran as-sunnah dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang wajib haji. Wajib haji adalah perkara-perkara yang diperintahkan untuk dilakukan oleh orang yang berhaji. Harus sinapego iro sedia jamaah haji. Dari komeloi pegoi hajina angka iro pakkasiwia de nawan de na pegoi. Ya ada ketumbak kada harus na pegoi. Tatai na pegoi. Jika meninggalkannya dengan sengaja tanpa uzur, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka ia tidak berdosa dan hajinya sah, tetapi wajib menggantinya dengan fidyah. Dina sempana pegau. Wajib haji adalah sebagai berikut. Kegena bahasa wajibnya. Yang pertama, berihram dari miqat yang telah ditetapkan oleh syariat. Yang kedua, wukuf di Arafah hingga terbenamnya matahari bagi yang datang ke Arafah sejak siang hari, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mabit atau bermalam di Musdalifah setelah terbenamnya matahari pada hari Arafah hingga pertengahan malam. Bagi mereka yang sampai di Musdalifah sebelum waktu tersebut, dan bagi yang sampai di Musdalifah setelah itu, maka waktu berakhir hingga sebelum terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian melontar jumroh, yaitu melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Waktunya dimulai sejak pertengahan malam tanggal 10 Dzulhijjah hingga berakhirnya hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun pada tanggal 11, 12 dan 13 maka diwajibkan melontar jumroh sugro, wusta, kemudian kubroh atau Aqobah secara berurutan dimulai sejak tergelincirnya matahari pada ketiga hari tersebut. Jumlah lontaran sebanyak 7 butir batu kecil sebesar biji kacang. Kemudian yang kelima, mabit di Mina, mabendi kikoro, pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, yaitu berada di kawasan Mina pada sebagian besar malam hari-hari tasyrik. Bagi yang ingin bersegera pulang, maka boleh untuk meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah sebelum terbenamnya matahari. Tetapi yang utama adalah bermalam di Mina hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa ingin cepat berangkat dari Mina, magati milos salayro Mina, sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Desah ada berigagah. 2 ngesomi monrokor 2 pendimi. Dan barang siapa yang ingin menangguhkannya, dia pada melol lesu, melomoy monron romopah, dia masih mau tinggal di Mina, maka tidak ada dosa baginya bagi yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 203. Yang ke-6, menyembelih hewan atau hadiyu. Diwajibkan bagi orang yang berhaji tamattu dan qiron untuk menyembelih hewan kurban, yaitu 1 ekor kambing untuk 1 orang atau 1/7 dari sapi atau unta. Waktu menyembelih dimulai sejak tanggal 10 Dzulhijjah hingga sebelum terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Penyembelihan dilakukan di dalam area haram Mekah dan sekitarnya. Kemudian rukun selanjutnya mencukur rambut atau memendekkannya.
yaitu mencukur seluruh rambut hingga gundul atau memendekkan seluruhnya merata bagi laki-laki. Adapun bagi wanita diperintahkan menggunting rambut seukuran 1 ruas jari. Ya. Si pallawangan na yero na jari taruh kalau gerisi-gerisi nah. Ya, itu namanya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul kepalanya." Para sahabat berkata, "Dan yang memendekkan rambutnya ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul kepalanya." Para sahabat berkata, "Dan yang memendekkan rambutnya ya Rasulullah?" Maka beliau berkata, "Begitu pula yang memendekkan rambutnya." Hadis riwayat Muslim. Ya. Penting betul pencoba tapi tidak terlalu dikuat. Yang terakhir, yang selanjutnya tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sesaat sebelum meninggalkan Baitullah. Ya, tawaf pacapuran nih. Setelah menyelesaikan seluruh amalan haji dan ibadah-ibadah yang lain serta seluruh keperluannya di Mekah. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang-orang diperintahkan agar tawaf menjadi akhir perjanjiannya dengan Baitullah kecuali bagi wanita yang haid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tawaf wada ini tidak berlaku bagi penduduk Mekah. Ya. Itulah diantara hal-hal yang wajib dilakukan oleh jemaah haji, ya, walaupun tidak terlalu terperinci. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.